Teknologi yang dulunya cuma ada di film skifi, sekarang udah jadi kenyataan. Dari robot yang bisa ngobrol, sampai mobil yang nyetir sendiri, dunia makin gila bro. Tapi, ini baru permulaan. Yuk kita bongkar bareng 6 inovasi teknologi paling ngegas yang lagi booming di 2025. Siap? Langsung gas! Dulu, AI cuma bantu kita ngetik. Sekarang, AI bisa bikin film, lagu, suara, wajah, bahkan video full sinematik dari nol. Gila kan? Salah satu yang paling heboh adalah Sora dari OpenAI. Bayangin, kamu tinggal ketik, seekor kucing naik skateboard di bulan, dan boom! Dalam hitungan detik, videonya langsung jadi. Detail, smooth, dan realistis kayak CGI mahal. Bukan cuma itu, ada juga AI voice yang bisa nyontohin suara manusia sampai nggak bisa dibedain. Bahkan, presenter berita di beberapa channel udah diganti sama AI berbentuk avatar. Ngomong lancar, ekspresi wajah halus, tanpa cut. Konten kreator juga makin dimanjakan. Nggak bisa ngedit? Tenang. AI bisa bantu bikin skrip, nyari footage, bahkan editin video otomatis. Hemat waktu, hasil tetap niat. Tapi ya, di balik semua kecanggihan ini, muncul pertanyaan penting. Kalau semuanya bisa dikerjain AI, manusia ngapain? Nah, kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kalau kamu pikir robot cuma ada di pabrik atau film fiksi, pikir lagi. Sekarang, robot udah turun ke dunia nyata. Nganterin makanan, jadi resepsionis hotel, bahkan nemenin orang tua di rumah. Salah satu yang bikin heboh adalah Figur 01, robot humanoid yang bisa jalan, angkat barang, dan ngobrol kayak manusia. Serius, ini bukan cosplay bro. Di Jepang, restoran udah banyak yang pakai robot pelayan. Datangin meja, catat pesanan, bahkan bisa senyum, walau senyumnya digital sih. Di sisi lain, di Tiongkok dan Amerika, banyak pabrik udah jalan full otomatis. Tanpa manusia. Dari produksi sampai pengepakan, semua digarap mesin. Keren? Iya. Efisien? Banget. Tapi, ini juga bikin banyak orang deg-degan. Apalagi yang kerjanya bisa diganti robot. Di satu sisi, kita makin hemat waktu dan biaya. Tapi di sisi lain, muncul pertanyaan besar, apa masa depan manusia di dunia kerja yang makin otomatis? Yuk lanjut, karena inovasi berikutnya akan makin ngebut, dunia virtual yang makin nyata. Kalau dulu pakai headset VR cuma buat main game atau nonton video 360, sekarang beda cerita. Teknologi mixed reality alias realitas campuran udah masuk ke dunia kerja, pendidikan, bahkan kesehatan. Perangkat kayak Apple Vision Pro dan Meta Quest 3 udah bukan cuma mainan, tapi jadi alat kerja masa depan. Bayangin kamu rapat sama rekan kerja dari 3 negara, tapi semuanya muncul di ruang tamu kamu, duduk bareng, diskusi bareng. Atau dokter yang bisa latihan operasi dengan pasien virtual, realistis banget, tapi tanpa risiko nyawa. Bahkan anak sekolah bisa jalan-jalan ke piramida Mesir tanpa keluar dari kelas. Penggabungan dunia fisik dan digital ini bikin batas kenyataan jadi kabur. Di satu sisi, ini revolusioner banget. Tapi di sisi lain, bikin kita makin tergantung sama teknologi. Apa kita siap hidup di dunia yang setengah nyata, setengah digital? Dan ngomong-ngomong soal dunia nyata, yuk kita bahas gimana transportasi juga mulai ikut berubah. Mobil yang bisa nyetir sendiri dan listrik jadi bahan bakar utama. Dulu mobil listrik dianggap lemah, mahal, dan nggak praktis.
Tapi sekarang, mereka jadi simbol masa depan. Lihat aja Tesla dengan full self-driving. Mobilnya bisa nyetir sendiri dari titik A ke B, bahkan bisa parkir sendiri lebih rapi dari manusia. Nggak cuma Tesla, Xiaomi SU7 dan mobil listrik dari BYD juga ikut meramaikan pasar. Performanya ngebut, desainnya mewah, dan teknologinya gila-gilaan. Bayangin dashboard kayak tablet raksasa, navigasi dengan AI, dan fitur voice command kayak di film Skiffy. Dan yang paling bikin merinding, di beberapa kota di Tiongkok dan AS, mobil tanpa sopir udah resmi jalan di jalan raya. Nggak ada setir, nggak ada pedal gas. Cuma sensor, kamera, dan algoritma pintar yang ngatur segalanya. Tapi, tetap aja banyak yang belum percaya diri. Gimana kalau error? Gimana kalau gagal deteksi? Disinilah dilema masa depan. Mau pilih kenyamanan dan efisiensi, atau tetap pegang kendali di tangan sendiri? Lanjut yuk! Karena dunia energi juga nggak kalah panas, dari panel surya transparan sampai baterai dari air. Kalau dulu ngomongin energi masa depan, pasti langsung kepikiran panel surya di atap rumah. Tapi sekarang, panel surya udah makin nggak kelihatan. Serius, teknologi solar panel transparan udah mulai dipasang di kaca gedung pencakar langit. Jadi jendela bisa nyerap cahaya dan ngisi listrik, tanpa merusak estetika bangunan. Futuristik bro. Gak cuma itu. Ada juga startup yang bikin baterai dari air dan garam. Murah, aman, dan ramah lingkungan. Bahkan katanya bisa dipakai di daerah terpencil yang belum tersentuh listrik. Bayangin, cuma dengan air dan teknologi, satu desa bisa terang tanpa PLN. Dan ya, ini baru awal. Inovasi energi ini bakal jadi tulang punggung semua teknologi keren tadi. AI, mobil listrik, robot, semuanya butuh daya. Kalau sumber energinya bisa diperbarui dan murah, kita bisa buka akses teknologi ke seluruh dunia. Tapi tunggu dulu, ngomongin teknologi tanpa bahas keamanan dan privasi? Nggak lengkap. Yuk, lanjut ke segmen terakhir, biometrik dan identitas digital. Sekarang, buka HP tinggal lihat. Bayar tinggal tap wajah. Teknologi biometrik udah jadi bagian hidup kita. Praktis banget, tapi juga agak serem. Di beberapa negara, bahkan kita bisa naik kereta atau pesawat cuma pakai scan wajah. Nggak perlu tiket, nggak perlu ID fisik. Praktis banget. Tapi privasi kemana? Lalu ada yang namanya identitas digital berbasis blockchain. Kedengarannya ribet, tapi intinya, semua data pribadi kamu, KTP, SIM, riwayat kesehatan, bisa disimpan dalam satu sistem aman dan terenkripsi. Cukup satu klik buat verifikasi siapa kamu, dimanapun, kapanpun. Tapi makin canggih, makin sensitif juga. Salah satu isu besar yang muncul, siapa yang pegang kendali datanya? Pemerintah? Perusahaan? Atau kita sendiri? Kalau sistem ini bocor atau disalahgunakan, bisa jadi bencana. Biometrik dan ID digital memang membuka pintu masa depan tanpa dompet dan tanpa repot. Tapi kita juga harus makin cerdas dan kritis soal keamanan digital. Dan itu dia, inovasi-inovasi tergila yang lagi booming sekarang. Jadi, siap menyambut masa depan, atau masih nunggu ketinggalan kereta? Teknologi berkembang lebih cepat dari waktu buat ngopi. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu mau ikut maju, atau cuma jadi penonton? Kalau kamu suka bahasan kayak gini, jangan lupa like, komen pendapatmu,
Dan subscribe biar nggak ketinggalan update teknologi paling gila selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.